Dok, kalau dari gagal ginjal stadium 2 untuk naik ke stadium 3, 4, 5 tuh butuh waktu berapa lama sih, Dok? Menarik nih, kita bahas ya. Halo Nefrofriends, ya ketemu lagi dengan pertanyaan yang cukup menarik dari netizen. Sebenarnya berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk progresivitas stadium gagal ginjal kronik? Misalnya dari stadium 1 naik ke 2 atau 2 naik ke 3 dan seterusnya, itu butuh waktu berapa lama? Nah, kenapa pertanyaan ini menarik? Karena jawabannya pun menarik ya, Nefrofriends. Jadi stadium gagal ginjal kronik kita tahu itu ada 5 ya. Kalau kalian masih agak lupa bisa cek ulang video saya tentang gagal ginjal kronik. Jadi 5 stadium itu dibagi berdasarkan hasil pemeriksaan EGFR ya, di mana EGFR yang stadium 1 itu kalau EGFR di atas 90. Stadium 2 kalau EGFR antara 60 sampai 90. Stadium 3 kalau EGFR antara 30 sampai 60. Stadium 4 itu EGFR antara 15 sampai 30 dan stadium 5 bila EGFR kurang dari 15. Nah, kalau ditanya berapa lama sih dia itu akan naik stadium? Sebetulnya ya berbeda-beda, tergantung bagaimana pasien ini mempertahankan kondisi ginjalnya untuk tidak naik stadium. Maksudnya gimana? Karena gini, konsepnya kalau sudah gagal ginjal kronik, artinya itu kerusakan yang terjadi di ginjal tidak bisa kembali lagi normal. Itu kalau catatannya adalah dia sudah betul-betul dipastikan adalah gagal ginjal kronik. Beda dengan gagal ginjal akut di mana dia masih bisa turun ke normal atau masih naik turun, atau artinya stadiumnya dia tuh dari stadium tinggi masih bisa turun lagi. Itu artinya dia masih akut. Tapi kalau dia stadiumnya menetap bertahun-tahun di stadium yang sama, kemungkinan besar dia sudah kronik. Dan pasien harus berusaha untuk supaya kenaikan stadium itu lambat terjadi. Jadi bisa lambat, bisa cepat, tergantung pasiennya. Saya perjelas lagi ya Nefrofriends. Kalau Nefrofriends pingin stadium gagal ginjal Nefrofriends atau keluarga Nefrofriends cepat naiknya, itu gampang. Tinggal cuek aja sama penyakit dasarnya. Misalnya punya diabetes, ya sudah nggak usah diobati diabetesnya. Nggak usah minum obat, nggak usah mengatur gaya hidup, nggak usah mengubah pola makan, nggak usah olahraga. Jadinya gula darah akan terus tinggi. Cepet tuh nanti stadium akan naik. Atau punya hipertensi, biarin aja nggak usah minum obat. Biarin aja nggak usah mengubah pola makan dan gaya hidup. Naik kan tensinya. Nah, tensi yang naik itu juga akan mempercepat kerusakan ginjal dan mempercepat kenaikan stadium. Atau mau yang lain lagi, kalau misalnya hobi suka konsumsi herbal-herbal, jamu-jamu yang mungkin tidak jelas isinya apa, tidak jelas juga peruntukannya apa, itu juga bisa salah satu yang memicu cepatnya naik stadium. Atau juga yang sering sekali mempercepat kenaikan stadium tapi sifatnya akut, itu adalah infeksi. Jadi infeksi adalah salah satu kondisi yang bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal tapi sifatnya masih akut. Artinya kalau infeksi itu diatasi, sebetulnya dia masih bisa kembali ke sebelum dia sakit fungsi ginjalnya. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal itu jadi lebih cepat. Jadi memang pasien-pasien gagal ginjal kronik ini harus senantiasa punya effort ekstra untuk menjaga kondisi badannya, mulai dari kondisi-kondisi penyakit metabolik, kondisi lifestyle-nya, dan kondisi lingkungan. Karena infeksi terkait lingkungan, terkait kebersihan diri, terkait kesadaran terhadap kesehatan. Nah, itu semua adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk menjaga supaya stadium dari gagal ginjal itu tidak cepat naik. Oke, jadi gitu ya Nefrofriends, kira-kira semoga jelas. Jadi kalau ditanya berapa lama progresivitas kenaikan stadium gagal ginjal kronik, tidak bisa dijawab dengan pasti berapa lama. Bisa 1 hari, bisa 1 detik, bisa 1 menit, bisa 2 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Semua tergantung pasien. Seberapa kuat effortnya dalam menjaga kesehatannya, dalam menjaga kondisi ginjalnya, dan seberapa konsisten dia mempertahankan usaha-usaha tersebut.